Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda insan edukasi? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan selalu bersemangat untuk menambah kompetensi. Senang sekali saya Adian Nur Alfiatin menemani Anda kembali pada podcast Kabar Pendidikan yang dipersembahkan oleh UPT TIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sukses menjadi juara pada lomba GCC. Telah bergabung bersama kami Bapak Bian Chandra Gloria EST. Beliau adalah guru dari SMAN 1 Tosari, Kabupaten Pasuruan. Mari kita sapa beliaunya terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Dian dan tim podcast. Oke Bapak, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik Mbak, sehat dengan semangat baru setiap pagi. Ya Alhamdulillah jika seperti itu. Ini saya manggilnya Ya, dengan Bapak Bian apa Bapak Chandra ya? Enaknya. Bian saja Mbak, Bapak Bian Bian ya. saja. Oke. Iya, Baik Bapak Bian, sebelumnya ini mungkin teman-teman edukasi tidak mengetahui apa sih lomba GCC itu dan siapa yang mengadakan lomba GCC itu. Bisa dijelaskan Bapak? untuk lomba GC sendiri yang saya ketahui itu lomba tahunan bagi guru maupun tenaga kependidikan untuk berkarya, berinovasi, dan menuangkan kreativitasnya untuk kemajuan pendidikan. Jadi perlombaannya itu diadakan setiap tahun dan mengakomodir selain keahlian di bidang pendidikan juga ada keahlian di bidang yang lain, gitu Mbak. Yang mengadakan yang saya tahu dinas provinsi ya Mbak. Kemudian untuk prestasi atau Bapak di lomba GCC ini kemarin menang di kategori lomba apa Bapak? Oke, yang saya buat kemarin itu untuk video tourism sendiri itu kan mempromosikan wisata yang belum dikenal oleh orang banyak di suatu daerah. Jadi bukan wisata utama, sehingga bisa diangkat dan bisa membantu pelaku wisata sehingga menjadi terkenal. Yang kemarin saya buat itu saya mengangkat dengan judul Surga Kecil di Balik Bromo. Jadi kalau orang ketahui kalau orang ke Bromo itu kan pokoknya datang terus ke Bromonya. Nah, ternyata di eh, di Bromo itu ada surga-surga kecilnya selain surga besar yang kita ketahui itu Bromo itu sendiri. Gitu, Mbak. Surga kecil. Seperti apa itu Pak ya surga kecil? Bisa di spoilerkan lah Pak sedikit bagaimana itu surga kecil di Bromo. Kalau kita berkunjung ke Bromo itu kan menginginkan eh, suasana yang baru, terus bisa merefresh diri kita ya Mbak. Nah ternyata kalau kalau Bromo itu sendiri kan surga yang utama. Nah, selain di Bromo, transisi sebelum ke Bromo, another place lah, tempat lain dari Bromo ternyata ada tempat-tempat yang indah, yang tidak banyak orang kunjungi dan orang ketahui. Makanya saya mengambil 4 tempat yang saya angkat di daerah Bromo, gitu Mbak. Nah, tempatnya itu tempat apa, Pak? Soalnya ini kan kalau Bromo itu saya tahunya hanya di Bukit Teletabis, kemudian yang jeep itu sama yang di Kawah Bromo. Lah ini tempat surga kecilnya itu nama tempatnya apa, Bapak? Ya, yang pertama itu kalau di Bromo sendiri di wilayah Pasuruan sekarang itu ada rumah adat Sedaeng. Itu replika dari rumah adat mulai dari peradabannya, awal peradaban orang suku Tengger rumahnya dari awal sampai masuk ke peradaban yang mau masuk modern. Itu kita bisa belajar di rumah adat suku Tengger yang ada di Sedaeng. Berikutnya itu ada Taman Edelweiss, Taman Konservasi Edelweiss. Nah, biasanya kan kita dilarang itu Mbak mengambil Edelweiss, memiliki Edelweiss bawa pulang. Nah, kalau kepingin punya Edelweiss bisa sekarang Mbak, tapi harus berkunjung ke Taman Edelweiss ini. Ini kan Edelweissnya bunganya kan dikonservasi, jadi bisa dijual belikan. Terus berikutnya tempat ketiga itu adalah air terjun Jurang Bulu yang ada di Ngadiwono. Itu belum banyak orang ketahui.
Itu enak Mbak, tempatnya bisa buat ngopi dengan background air terjun. Berikutnya menutup kegiatan di Bromo, kita bisa nongkrong santai, bisa melihat pertunjukan barongan, tari-tarian itu di Tanah Layu. Itu Seru sekali Pak tempat-tempat ya, itu tersebut. banyak destinasi yang baru, Iya, nggih. Nggih biasanya kan? kan orang-orang ke Bromo itu kan datang malam atau datang sore terus ke Bromo lalu pulang. Nah, dengan adanya surga kecil ini, selain kita menunggu, kita bisa mengunjungi. Daripada di kamar aja di homestay, di hotel, ada tempat lain Mbak untuk dikunjungi. Gitu ceritanya. Persiapannya kan lombanya itu kan tahun 2023 ya Mbak. Itu Iya. persiapannya sebenarnya sudah mulai 2022 saya Mbak, 1 tahun sebelumnya. Tapi saya gagal mengikuti GCC di tahun 2002 dan konsepnya saya bawa di tahun 2023. Kebetulan dan mungkin pihak keberuntungan ya Mbak. Jadi saya bisa langsung peringkat kedua dan konsep karyanya saya ingin itu membuat sebuah video tourism video promosi yang tidak hanya bisa dinikmati melalui mata. Kalau kan ada sponsor-sponsor itu kan menarik di mata gitu Mbak. Intinya Iya. kalau video promosi ya. Nah itu saya kepingin membuat suatu konsep video yang bisa dirasakan melalui mata, juga bisa dirasakan feel-nya Mbak. Jadi kan kita dulu kalau sebelum tidur pernah diceritakan cerita yang pendek, yang simple tapi sangat menghangatkan dan menenangkan gitu. Dengan kekuatan narasi. Nah, video saya itu saya buat seperti itu. Jadi dengan kekuatan narasi, videografinya, yang feel-nya itu sangat hangat dan menenangkan. Seperti itu, Mbak. Begitu Pak ya. Nah kemudian ini Pak, ini kan sempat gagal di tahun 2022. Apakah ada kriteria khusus untuk mengikuti lomba GCC ini Pak? Kriteria khususnya sih nggak ada Mbak kalau menurut saya Mbak ya. Yang penting kita sudah melihat juknisnya. Kemarin yang saya gagal itu karena memang saya ada agenda yang bersamaan sehingga waktunya persiapan saya itu tidak bagus Mbak. Jadi kelewat untuk tanggal daftarnya. Tapi untuk konsepnya dan apa namanya eh, rencana kerjanya untuk konsep videonya semuanya itu sudah jadi dan bahkan tik pun itu 30% sudah ada di 2022 tapi gagal. Mungkin itu juga rencananya Tuhan untuk mempersiapkan lebih bagus lagi gitu Pak. Itu Pak ya, iya. Berarti ini Iya, untuk kendala-kendala apa yang dialami Pak ketika melakukan pembuatan video tersebut? kendalanya ada beberapa kendala Mbak. Yang paling membuat kendala saya itu ada tiga. Yang pertama, rumah saya ini kan di Malang Mbak. Jarak Hmm. tempat kerja saya ini kan di Pasuruan yang bagian Bromo, yang ujung sendiri dari kabupaten. Itu berjarak kalau pulang pergi itu 120 kilo. Setiap hari kan saya PP 120 kilo, Mbak. Jadi itu sedikit membuat energi saya agak terkuras. Selain itu juga kalau energi terkuras kan pikiran juga eh, kurang fokus juga, Mbak. Jadi harus pinter-pinter membagi waktu dan memanajemen moodnya, Mbak. Itu Iya. yang kedua kan melibatkan banyak orang dan banyak tempat. Jadi perlu manajemen komunikasi yang baik, terus apa namanya? Itu tadi balik ke tenaga dan pikiran juga harus dimanage dengan baik. Soalnya ketemu dengan orang banyak dan pikiran sudah berat itu kan juga eh, perlu benar-benar hanya sebagai tenaga honorer Pak di tempat saya. Jadi kita ketahui bersama tenaga honorer itu banyak keterbatasannya. Dan untuk membuat video ini kan perlu produksi yang menurut saya juga banyak kebutuhannya. Jadi itu
harus saya akal-akali, saya mencari solusi, inovasi untuk meminimalisir semua kebutuhan saya. Sampai dalam 3 hal kesulitan tersebut, saya sampai menemukan sesuatu yang membuat saya diri sendiri saya menang, Mbak. Yaitu quote yang menguatkan saya seperti ini. Boleh saya share, Mbak, quote-nya? Iya, monggo Bapak. Bagaimana Ya, itu kuatnya, Pak? quote-nya itu keterbatasanlah yang membuatmu berkembang menjadi tak terbatas. Sebelumnya saya memiliki keterbatasan banyak dan saya berinovasi, terus memiliki banyak teman, memberikan solusi. Oh, ternyata keterbatasan ini bukan yang membuat kita gagal, membuat kita menyerah. Nah, keterbatasan inilah yang membuat kita ini menjadi berkembang, menjadi tak terbatas. Seperti Super itu. sekali Pak untuk quotes-nya. Kemudian ini Pak, karena adanya keterbatasan tadi Pak ya, apa dukungan atau support yang diberikan dari sekolah dan cabang dinas setempat Bapak terhadap pembuatan video dari Bapak ini? Kalau dari sekolah sendiri dari awal sudah mendorong untuk mengikuti lomba-lomba ini ya Pak. Selain juga bisa nanti mengangkat nama sekolah, itu kan didorong semuanya untuk tenaga pendidikan dan guru untuk mengikutinya. Untuk bentuk dukungannya selain moral tadi juga ada bentuk bantuan untuk sarana untuk ambil video, untuk sarana produksinya itu dibantu oleh sekolah. Dan untuk dinas sendiri ketika saya kemarin masuk 5 besar itu kan harus wirawiri di Surabaya, terus pas masuk 3 besar harus membuat pameran dan propertinya kan juga jauh dan harus sewa di sana itu dibantu oleh Dinas Kabupaten Pasuruan. Saya sangat terima kasih sekali sama sekolah saya dan Dinas Kabupaten Pasuruan. Terkhusus untuk Dinas Provinsi yang membuat acara yang seperti ini, yang sangat keren dan bisa mengeskort kami kayak raja lah Pak kemarin itu sangat luar biasa sekali. Oke, ya terima Gitu kasih Mbak. Bapak. Kemudian untuk teman-teman guru yang ingin berprestasi di GCC, mungkin Bapak ada tips dan sarannya apa yang harus dilakukan supaya menjadi juara seperti Bapak? Saran saya tidak usah melihat apapun keterbatasannya, apapun halangannya. Ikuti saja prosesnya, nanti kalau ketemu keterbatasan, nanti kita bisa berinovasi, menemukan jawaban dalam proses tersebut. Percayalah Bapak Ibu semuanya, jangan menganggap keterbatasan ini sebagai musuh. Karena keterbatasanlah yang membuat kita berkembang dan menjadi tak terbatas. Itu Mbak. Super sekali Bapak. Berarti pada episode podcast kali ini ada beberapa quotes yang bisa teman-teman edukasi ingat dan sebagai petunjuk di kehidupannya Bapak ya. Mungkin bisa diulangi lagi Bapak untuk kedua quotes tersebut sebagai pesan dan kesan untuk teman-teman insan edukasi. Ya, untuk quote-nya yaitu keterbatasanlah yang membuatmu berkembang menjadi tak terbatas. Nikmati prosesnya, temukan jawabannya. Itu, Mbak. Oke, terima kasih Bapak, super sekali. Terima kasih Bapak telah menyempatkan dan bersedia untuk datang di acara podcast Kabar Pendidikan kali ini. Terima kasih Bapak dan semoga sukses untuk karir Bapak. Terima kasih Mbak, terima kasih atas ruangnya, atas kesempatannya. Semoga kita bertemu di kesempatan yang baik berikutnya. Insan Edukasi, tanpa terasa waktu kita di penghujung podcast Kabar Pendidikan telah selesai. Saya Adia Nur Alfiatin pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel YouTube UPTT IKP Dindik Jatim. Salam EduTech UPTT IKP terus maju dan inovatif.